Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya arhamar rahimin, irhamna. Ya syahid, ya raqib, ya qarib. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Engkaulah yang mengumpulkan kami. Engkaulah yang kuasa memberikan ilmu yang manfaat bagi kami. Jadikan pertemuan ini membuat Engkau ridho kepada kami. Jadikan majlis ini menjadi penghapus semua dosa dan aib. Jadikan majlis ini majlis yang membuat kami yakin padamu ya Allah. Lindungi kami dari niat yang salah. Lindungi kami dari ilmu yang salah. Lindungi kami dari amal yang salah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Kita zikir sejenak, ikuti ya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya arhamar rahimin, irhamna. Ya arhamar rahimin, irhamna. Masya Allah. Enak tidak sih zikir? Tidak ada kelezatan di dunia ini, baik makanan, pandangan, bahkan seksual dan sebagainya, yang dianggap paling enak di dunia ini, tidak ada yang bisa menandingi lezatnya bermunajat, berkholwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya hal yang paling nikmat di dunia ini harusnya adalah seseorang yang ingat kepada Allah, menyebut nama Allah, munajat kepada Allah, sujud kepada Allah. Itu bagi orang yang sudah masuk makomnya, tiada tara kelezatannya. Jadi bagi yang makanannya kurang enak, sebetulnya
orang yang banyak zikir jadi enak. Bagi yang belum punya jodoh, ya tidak usah ngacung, biasa saja, tidak ditanya ya. Ujuk-ujuk ngacung, tenang ya. Bagi yang belum punya jodoh tidak akan kesepian. Bagi yang merasakan nikmatnya bersama Allah, bahkan di tempat yang paling terpencil sekalipun tidak pernah kesepian. Bahkan ulama yang dipenjara padahal dia tidak salah pasti tidak kesepian di dalam. Tetapi bagi yang belum kenal Allah, dalam keramaian pun kesepian. Di rumah yang lapang pun tetap sempit. Uang banyak sekalipun tetap miskin saja hatinya. Dipuji oleh orang-orang pun tetap nelangsa hatinya. Karena memang dunia ini tidak dirancang untuk membahagiakan kita yang asli. Kebahagiaan yang asli itu adalah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan hatimu akan tentram, nikmat dengan mengingat Allah. Sekarang sedang heboh virus corona. Bagi yang kurang yakin ke Allah, ini menakutkan sekali. Tapi bagi yang yakin ke Allah, ini tanda-tanda kebesaran Allah. Datangnya virus corona hanya nambah dekat dengan Allah. Kita bahas asmanya ya sekarang. Ar-Rabb, Allah yang maha mencipta. Rabb, Allah yang maha mencipta, maha mengatur, maha menguasai. Dalilnya dalam Al-Quran lebih dari 500 kali dalam berbagai konteks. Dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Rabb semesta alam. Dalam surat Al-An'am 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, inna salati, ibadahku, wa nusuki, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Banyak hadirin. Jadi Rabb itu dialah yang menciptakan segala-galanya. Langit, jagad semesta, bumi berikut isinya, semuanya adalah ciptaan Allah. Termasuk virus apapun juga. Virus corona, oh itu pasti ciptaan Allah. Apa sih kerjaan virus corona? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Virus itu bertasbih kepada Allah. Virus itu tidak berbahaya sama sekali tanpa izin Allah. Apakah virus bisa mencelakakan? Tidak, tanpa izin Allah. Siapakah yang bakal kena virus? Yang diizinkan Allah kena virus. Apakah virus corona mematikan? Hakikatnya tidak. Orang mati cuma satu sebabnya, karena waktunya tiba.
walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Karena sudah waktunya, setiap umat ada ajalnya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diakhirkan walau sesaat. Nah, Allah jadikan corona ini jalan saja. Orang tidak bisa mati oleh virus corona. Orang itu mati, syariatnya dicabut nyawanya oleh siapa? Oleh malaikat maut atas perintah Allah. Kenapa ini? Adakah yang bisa membuat kita mati? Tidak bisa, selain dicabut nyawa. Lah kalau malaikat mau tidak nyabut nyawa, gimana matinya kita? Ya. Dan malaikat tidak bisa mencabut kecuali dengan perintah Allah. Ini harus begitu hadirin. Dan tidak ada virus corona juga tetap pada mati, ya. Benar? Masih ingat tidak pelajaran yang lalu tentang rahasia kematian ada berapa? Semuanya tawadu, ya. Sudah tahu tapi tidak mau menjawab. Satu, waktu. Sudah beres pembagian waktunya. 120 hari di rahim ibu sudah beres nih. Yang kedua, tempat. Kita akan datang ke tempat kematian kita. Makanya minta ke Allah supaya tempat matinya bagus. Yang ketiga, cara. Walaupun Khalid bin Walid perang terus menerus, tubuhnya penuh luka, tapi tetap saja tidak bisa meninggal di medan perang. Coba bunuh diri pasti mati tidak? Cik atuh jawab hadirin dari tadi. Hah? Tidak? Ya bunuh diri kalau tidak ada yang nyabut nyawanya tidak bisa. Walaupun bunuh diri di rel kereta api, kereta lewat tetap dia tidak mati. Karena salah relnya, ya. Jadi diilhamkannya berbaring di rel yang salah. Karena tidak ada jadwal pencabutan nyawa buat dia. Loncat ke sumur, nanti dipilihkan sumur yang dangkal. Dan belum waktunya mati, nanti naik sendiri dengan rasa malu. Serius hadirin. Tapi kalau sudah waktunya mati, walaupun jagoan, pakai baju besi, pakai segala, nggak ada yang menghalangi. Nah, virus ini salah satu jalan saja. Ini di sini virus banyak sekarang, berbagai jenis virus. Tapi kalau nggak ditakdirkan sakit, tetap. Ini virus banyak. Bapak-bapak banyak yang bawa virus, ya. Saya juga mungkin mengandung virus. Tapi kalau Allah lindungi, kenapa dong Allah menciptakan virus corona? Jangan nyebut kenapa ke Allah, ya. Kenapa Allah menciptakan saya? Tidak boleh. Apa hikmahnya Allah ciptakan virus? Ya supaya kita tahu kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin yakin. Kalau tidak salah dengar, baru saja Presiden Cina itu merasa sangat bangga dengan bala tentaranya yang hebat, bangga dengan kekuatan ekonominya yang dahsyat, tapi ya tidak berkuasa. Kalau Allah kirim virus, babak belur, ya. Makanya jangan petantang petenteng kita juga. Udah nggak punya duit sombong. Jangan. Mudah bagi Allah melumpuhkan kita. Apalagi hikmahnya, ya kita jadi makin yakin hidup bersih,
sesuai dengan tuntunan Islam tuh ternyata banyak berkahnya. Segala dimakan, kalau lawar dimakan, kodok dimakan, itu ya ternyata bisa jadi jalan sumber penyakit. Kita biasa berwudu, ternyata itu pun yang bisa membuat kita lebih daya tahan terhadap penyakit. Jadi nambah yakin ajaran Allah itu. Kalaupun toh takdirnya kena, ya kita berusaha untuk mengobati sebagai ibadah. Kalaupun toh harus meninggal, ya berarti sudah saatnya. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah. Meninggal itu tidak apa-apa karena pasti meninggal. Yang penting adalah husnul khotimah. Sudah tahu caranya husnul khotimah belum? Kalau sudah, kalau belum jawab. Hadirin jangan bikin jengkel. Kenapa jadi emosi begini? Husnul khotimah itu akhir yang baik. Akhir yang baik itu hadiah dari Allah bagi yang berusaha setiap waktu diisi dengan kebaikan. Itu saja. Kalau ingin husnul khotimah mah tidak rumit. Setiap waktu kita jadi orang yang baik, mikir baik, bicara baik, berbuat baik, bersikap baik, berhati baik, baik. Sudah, Allah kan melihat ini orang baik, ini mikirnya baik, prasangkanya baik, bicaranya baik, cabut nyawanya dalam keadaan baik. Husnul khotimah. Mikir jelek, ngomong jelek, cunihin, pelit, kedekut, buntut kasir, cap jahe, kerjanya bikin hoax, jelek, tidak mau tobat, dinasehatin tidak mau, diajak ke masjid tidak mau, ngomongnya jelek, nulisnya jelek. Waktunya tiba, ya dicabutlah nyawanya dalam keadaan jelek. Namanya su'ul khotimah. Apa enggak boleh nyebut jelek? Boleh. Ini bagus atau jelek? Jelek, nggak apa-apa kalau hanya milih huruf. Tapi jelek yang dilarang Allah itu yang jelek. Nah, jadi kita ini ciptaan siapa? Jawab. Adakah ciptaan Allah yang jelek? Yang gagal ada tidak? Yang cacat ada tidak? Ada tidak? Mungkinkah Allah bikin yang jelek gagal gitu? Maha suci Allah dari segala perbuatan buruk. Tapi kenapa itu ada yang lumpuh? Lumpuh kan tidak berarti jelek. Itu buta, itu cacat bukan? Mungkin matanya Allah tidak kasih mata lihat dunia, tapi nanti matanya bisa lihat Allah di akhirat. Hatinya, orang yang matanya tidak lihat, Allah siapkan jutaan mata untuk menuntun dia, benar? Tapi itu intelektualnya kurang, dia tingkat berpikirnya, IQ-nya rendah. Memang Allah mau bikin kayak gitu. Mungkin itu pahala bagi ibu bapak yang terpilih, dititipi anak yang punya keterbatasan intelektual. Pahalanya beda. Bagi anaknya sendiri Allah punya perhitungan sendiri, karena dia kan tidak bisa jernih akalnya, ya. Jadi semuanya sempurna. Makanya yang merasa badannya bagus, wajahnya bagus, jangan tepos. Tahu tepos? Tebar pesona. Jangan sok cakep, berat. Hadirin, dikasih wajah cakep, badan bagus, teh kecenderungannya tuh kalau nggak kuat iman mah jadi ujub, jadi somse, dia sendiri tergelincir dan bisa menggelincirkan orang lain. Mendingan pas-pasan gini aja wajah kita mah ya, susah sombongnya, iya kan? Halo,
punya yang bagus tuh belum tentu kuat. Coba Bu, mana kira-kira yang bisa menggoda hati ibu? Punya gelang emas atau pakai karet gelang? Karet gelang mah tenang. Alhamdulillah saya ada yang memberi sepeda brongos. Tahu kan? Sepeda yang heboh itu Allah takdirkan tuh punya tuh. Ke masjid pakai sepeda itu teh enggak khusyuk, Pak. Sieun leungit. Ingat rantai. Saya yakin Allah Maha menjaga, tapi dah tetep jadi ya. Wiridnya agak cepat. Tapi di rumah ada juga sepeda sudah senior gitu. Sederhana sekali, tawadu lah sepeda ini, sepeda lipat sudah zaman kedaluarsa. Ternyata itu yang paling tenang tuh hadirin. Karena yakin maling juga tenang semua. Makanya kalau ditakdirkan punya rupa bagus, badan bagus, tubuh bagus, itu teh cobaan dari Allah. Kecenderungannya menjadi ujub, pengen pamer. Kalau kita diciptakan oleh Allah ada keterbatasan, kekurangan versi kita jangan minder. Karena boleh jadi menurut kita kekurangan, padahal menurut Allah perlindungan. Lihat yang lebih bagus dari kita, jangan iri, dan gak akan robah, benar? Duh, kenapa ya itu wajahnya cakep benar seperti boneka Barbie. Saudara mau jadi boneka Barbie? Boneka teh lucu karena boneka. Kalau orang kayak boneka horor. Dan kalau lihat yang dianggap kurang bagus, jangan menghina. Oh itu hidungnya pesek, pesek juga ciptaan Allah. Oh kamu kulitnya hitam, hitam juga Allah yang mewarnai. Itu teh rambut keriting seperti mie, jangan, keriting Allah yang. Mulut menghina ciptaan artinya menghina pencipta. Dan kita harus siap, tubuh ini milik Allah. Setiap saat sesuka Allah. Kadang dibikin sakit, makin lama makin tua, makin keriput, terima. Keluar uban, terima. Ibu nggak boleh. Kenapa saya begini? Karena ibu milik Allah. Ibu juga jangan cemas ya. Aduh saya makin tua makin peot. Nanti gimana ya suami saya? Ya peot juga. Alhamdulillah Januari kemarin 29 Januari hitungan Masehi saya genap berusia 58 tahun nih. Berarti tinggal berapa tahun lagi? Berapa? Dikit lagi ya. Tapi kalau saudara mau duluan masuk lah silakan. Tapi ya dengan usia sekarang begini, asa beda gitu mikir tuh. Saya nggak lama lagi nih hidup. Saya harus siap-siap. Nggak boleh salah langkah. Nggak boleh sembarangan dengan sisa umur ini. Iya kalau 63, gimana kalau 60? Berarti 2 tahun lagi, ya nggak? Iya kalau 60, gimana kalau 59? Kan kita tidak tahu. Asli nih, saya merasa dengan umur segini teh, saya harus siap-siap betulan. Tubuh ini tidak akan selamanya utuh nih pulang. Ada yang tangan pulang duluan, ya kan? Ada yang ginjal pulang duluan, ada yang kaki pulang duluan, ada yang diamputasi. Itu berarti jadwal pulang duluan tuh. Iya, nggak usah ribet. Cerita tuh ya, yang di BSD anak seorang pemuda jatuh naik motor ke bawah tronton, terlindas, tangannya putus, habis. Sesudah sembuh ke sekolah, teman-temannya pada sedih. Aduh kasihan kamu udah tidak punya tangan kanan. Tapi dia sendiri tidak sedih. Hei kawan-kawan, lihat dong apa yang Allah sisakan. Gitu. Dia melihatnya apa yang Allah berikan. Orang lihat apa yang diambil.
Coba kalau yang disisakannya cuma tangan kanan, gimana keadaan kelas itu kan? Pasti bubar kan? Ada waktunya. Nikmat pertama yang diberikan kepada kita, nikmat penciptaan. Coba, Bapak dengan kambing sama atau tidak? Apa persamaan antara kita dengan kambing, Pak? Jenggot, bukan jenggot. Sama-sama ciptaan Allah. Sama-sama tidak milih. Ibu dengan bebek, apa persamaan ibu dengan bebek? Sama-sama ciptaan Allah, sama-sama tidak milih. Kita dengan virus corona juga sama-sama ciptaan Allah dan sama-sama tidak milih. Coba kalau Bapak ditajin jadi virus lah. Makanya kalau mata lihat ciptaan, hati ingat pencipta. Seperti sekarang lihat AA ini ya, harusnya yang diingat siapa? Allah. Oh, si AA ciptaan Allah. Ya Allah, bimbing supaya bicaranya bener. Kami udah jauh-jauh capek kesini, nanti kalau dia nggak bener repot. Ya Allah, tolong itu si AA supaya dia bisa mengamalkan apa yang disampaikan. Jangan cuma bicara aja, nanti dosa. Jadi sambil duduk begini teh, sambil lapor ke pemilik diri ini, insya Allah lebih menolong saya. Lihat suami, bagi yang sudah punya suami misalkan, ya Allah, ini ciptaanmu ya. Enggak boleh gitu. Walaupun aki-aki halal, benar. Jangan dah dulu nggak kayak gini. Sama nenek juga nggak kayak gitu dulu ya. Ya Allah, alhamdulillah. Tapi suami saya emang ngorok, berarti hidup ya. Alhamdulillah. Ini serius hadirin. Ini kiri kanan semuanya ciptaan Allah. Saya lihat dari sini, ya Allah, ini ciptaan Allah semuanya. Allah yang mendesain. Dan nikmat yang kedua sesudah penciptaan adalah diurus. Rob itu mengurus. Kita kan diurus oleh Allah. Kita boro-boro ngurus diri, mandi aja jarang. Ayo, berapa banyak yang belum mandi ke sini? Ya rencananya nanti pulang dari sini. Selalu ada alasan. Kita nggak tahu apa-apa, ini tubuh tidak tahu. Siapa dong yang ngurus tubuh kita ini? Jawab hadirin. Siapa yang ngurus tubuh ini? Yakin? Allah tahu tidak keperluan tubuh kita? Jawab. Allah tahu tidak pikiran kita? Allah tahu lirikan mata kita? Allah tahu niat dibalik lirikan? Tahu. Pura-pura naon, padahal ada badak dibalik kerikil. Allah tahu perasaan kita? Kenapa Allah tahu? Karena yang menciptakan perasaan juga Allah. Kita nggak ngerti kenapa kita punya perasaan, betul? Jatuh cinta, coba. Apa itu cinta? Seperti apa bentuknya? Kuping gajah? Cemburu? Apa itu cemburu? Kenapa ada jengkel? Kan tidak bisa digambarkan semua itu. Tapi ada pada diri kita. Itu tuh ciptaan Allah semuanya. Makanya kalau lagi jatuh cinta, cepat kembali ke Allah. Apalagi kalau udah berlebihan, ya Allah tolong. Jangan overdosis begini ya Rob. Bukankah yang saya cintai ini belum tentu jodoh saya? Kan paling apes kita mencintai seseorang, ternyata dia itu jodoh teman kita. Aduh, cilaka. Tolong ya Allah. Minta dicabut cinta bisa? Bisa. Tidak sulit Allah mencabut cinta.
sebagaimana dia menanamkan cinta. Kenapa dong Allah membuat saya jatuh cinta kepada dia? Siapa tahu nggak jaga pandangan, siapa tahu nggak jaga sikap. Sengaja tiap pengajian pada kemana neng, pura-pura dia mencari jodoh, tapi niatnya tidak benar, caranya tidak benar, bisa tersiksa itu oleh perasaan itu. Caranya minta kepada pemiliknya. Allah tahu di antara hadirin yang pengen nikah? Jawab hadirin. Tahu? Nggak usah ngacung, tenang ya. Itu juga Allah yang nanem. Coba kalau polos baru lihat tiang jatuh cinta sama tiangnya. Alhamdulillah. Gimana ya supaya saya dapat jodoh? Harus minta ke Allah, pencipta setiap makhluk. Tapi mana ada yang mau sama saya? Emang kenapa? Saya sih wajahnya jelek, ngehina Allah ya. Wajah kita ini bikinan Allah. Yang atur jodoh itu Allah. Bagaimana mungkin Allah terhalang oleh ciptaannya sendiri? Ini baru di Bandung ini pesantren Mas Kunto, sahabat saya, kakinya lumpuh, matanya tidak bisa lihat. Desember kemarin menikah. Ada Allah ciptakan gerakan seorang akhwat, dibuat suka justru karena lumpuhnya nikah, Masya Allah. Kenapa bengong? Makanya kalau dengar dulu cerita tentang Agim, kenapa ya? Udah jodoh saya itu, dong ribut ya. Saya juga heran kenapa ibu-ibu pada ngambek ya. Suami bukan, apa bukan. Suami sendiri nggak keurus, suami orang diurusin. Dah minum dulu Kucing minum, kambing minum, marmot minum. Apa yang membedakan? Pakai gelas. Yang membedakan kita jadi amal soleh. Bagaimana sunnah minum? 1, pakai tangan kanan. 2, duduk ya. 3, apa 3? Dilihat dulu, isi oli hadirin. Serius itu sunnah melihat minuman teh. Lalu bismillah. Tiga tegukan. Alhamdulillah kalau sudah. Jangan bernafas di dalam gelas, itu bagian dari sunnah. Dan jangan mencela makanan dan minuman ya. Alhamdulillah. Nah gitulah ya, hausnya hilang jadi ilmu, betul? Pasti mau nikah sama apa? Sama orang ciptaan Allah. Mau nikah sama akhwat, ikhwan, seluruh akhwat ciptaan Allah, seluruh akhwat milik Allah, seluruh akhwat dikuasai oleh Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah. Jelas? Lebih tenang kan? Jadi gimana kalau saya mau dengan seseorang? Istikharah. Karena Allah tahu dia bekal jodoh kita atau bukan. Kalau bukan gak usah jatuh cinta, capek-capek ya. Mau rizki ciptaan milik, dibagikan oleh, tidak mungkin ketemu dengan rezeki tanpa izin Allah. Ingin ilmu milik, dibagikan oleh, tidak mungkin paham tanpa izin Allah. Termasuk apapun yang kita takuti, apapun yang kita cemaskan, pasti ciptaan Allah. Virus ciptaan Allah, ular ciptaan Allah, begal, tahu begal? Orang-orang yang zolim, Allah tahu tidak begal-begal itu? Jawab. Allah tahu begal, setiap begal?
Begal ciptaan siapa? Makhluk ciptaan Allah, hanya dia milih jadi begal. Bisa membahayakan kita tidak? Bisa membahayakan kalau Allah izinkan. Kalau Allah tidak izinkan, bisa mencelakakan kita tidak? Jawab, gak bisa. Jin mau nakut-nakuti, kalau Allah tidak izinkan, nggak akan kelihatan. Kita takut tuh kan hanya imajinasi kita saja. Orang itu mengancam, berlindung ke Allah. Yang mengancam kita tuh pasti dalam kekuasaan Allah. Tanpa izin Allah tidak bisa membahayakan. Ini kunci hadirin, roja dan khauf kepada Allah, harap dan takut ke Allah. Suara apa itu? Nyamuk ceritanya ya. Mata lihat nyamuk, hati ke siapa? Obat nyamuk lagi. Mata. Ini benar-benar hari ini saya teruji kesabaran. Apalagi tadi monyet minum, kambing minum, kucing minum, yang membedakan apa? Gelas. Mata lihat nyamuk, hati ingat Allah. Tidak ada yang menciptakan nyamuk selain Allah. Apa hikmahnya Allah datangkan nyamuk? Oh, bersyukur bukan kita yang jadi nyamuk. Coba kalau kita jadi nyamuk, halo, cari nafkah aja terancam jiwa kita. Berapa banyak nyamuk yang wafat ketika menjemput rezekinya, ya kan? Lagi makan aja nggak tenang. Berapa banyak nyamuk yang gepeng gara-gara lagi makan dan saudara yang ngegepengin, ya kan? Dan puas merah tuh hadirin. Selesai makan berat itu ya, terbang dengan tangki penuh, juga terancam. Berapa banyak nyamuk yang gugur selesai makan. Makanya mata lihat nyamuk, ingat Allah dan syukur kita tidak seberat nyamuk hidupnya, betul? Makanya kalau ada nyamuk satu malah kasihlah. Ini Allah mendengarkan saya ceramah ini nih. Suatu saat lagi di masjid, lagi berbaring, aduh nyamuk. Ini teh nggak cocok dengan ceramah. Pengen mukul hadirin. Ya Allah, didengar-dengar, cuman satu nih nyamuk. Sok lah nyamuk, kamu boleh makan dan gak akan habis letter. Cuman jangan di daerah telinga lah, bising. Di kaki aja ambil sana. Aduh soleh. Tapi saya jadi cemas juga, takut dia ngasih tahu temen-temennya, ya kan? Weh itu enu gratis tuh, bager. Lanjut. Semua ciptaan Allah, semua milik Allah, semua dikuasai oleh Allah. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surah Ar-Rahman ayat berapa, Dek? Setiap saat Allah dalam kesibukan, karena semuanya yang diciptakan oleh Allah, diurus oleh Allah, diberi makan oleh Allah, diberi minum oleh Allah. Sama tubuh kita juga setiap saat diurus Allah. Nah, bandingkan sekarang dengan masalah yang kita hadapi. Rumit mana? Urusan tubuh kita atau masalah kita? Jawab. Dengar ya, rumitan mana? Masalah yang kita hadapi atau tubuh kita? Yang rumit yang mana? Tubuh. Ini rumit sekali nih. Ini ngomong ini rumit hadirin.
Saya bisa ngomong tuh sesuatu yang rumit, otak mikir, perintah ke mulut, suruh ngomong, hurufnya harus pas, supaya pas, kebukannya ngepas, pita suara saya harus ngepas, pompa udara dari mulut harus ngepas, gerakan tubuh juga ngepas. Ini teh rumit, gini-gini teh rumit, ngerti nggak sih? Nah saudara ketawa mendengar itu teh rumit, artinya telinga normal, kata-kata saya bergetar, ditangkap oleh telinga, diproses ke otak. Si A lucu nih, kamu harus ketawa sekarang juga. Perintah itu ngedorong teman tuh rumit, tadi pakai dorong-dorongan gitu, itu rumit. Saya dorong si temennya, gitu. Waduh, ini teh dahsyat. Tapi jarang orang menyadari bahwa bisa mendengar, bisa mikir, bisa ketawa, bisa bergerak tuh nikmat yang besar. Kita cuma mikirin, duh saya nggak ada makanan, duh saya nggak punya pakaian. Itu nikmat besar. Kita bisa ngomong nggak punya pakaian itu, saya nggak punya baju, itu teh nikmat. Bisa ngomong berarti normal. Pikirannya jadi emosi begini, berarti normal hadirin. Coba kalau delay, telat, sini, lucu, harus ketawa sekarang, lama prosesnya, pas diangkot baru Asli loh hadirin, ini tuh nyata. Kita itu diurus oleh Allah dengan nikmat tiada bertepi, sayang sekali tidak menyadarinya. Karena Rob itu adalah mengurus, bukan hanya kita, orang lain, semua makhluk. Jatuhnya daun, Allah yang menjatuhkan, fotosintesa, air mengalir, cadangan di bumi, magma, udara, stok udara, jarak antara matahari dan kita diatur oleh Allah. Kalau terlalu dekat gosong kita ini, terlalu jauh beku, benar? Diatur stok oksigen. Ini yang sering disampaikan. Saudara melihat ke sini, nafas mendengus, oksigen yang saya perlukan, tapi saudara memberikan ke saya karbon dioksida. Nah, apalagi ketawa gitu, bergelombang ke sini. Saya nggak tahu gimana milihnya ini. Lihat juga enggak oksigen seperti apa, tahu juga enggak. Tapi demi Allah yang masuk ke sini adalah oksigen. Siapa yang ngurus semua ini? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Aduh, harusnya begitu. Hai, kalau orang sudah tahu Allah yang ngurus, Allah yang memberi nikmat, kita sibuk sekali bersyukur. Bisa bicara, bisa duduk, nafas, berkedip, ya Allah. Makanya kalau dharma wisata itu jangan ke tempat bagus aja. Dharma wisata ke ICU, ruang emergency. Lihatnya, ya Allah, saya nafas gratis tiap hari. Lihat yang bangun aja susah, ya Allah saya bisa bangun, Engkau yang membangunkan. Saya bisa jalan. Lihat makanan, berapa banyak yang punya makanan gak bisa nelen, betul? Alhamdulillah, walaupun dengan hanya jambal roti dan gepuk, saya bisa makan. Alhamdulillah. Orang lain mah nggak punya apa-apa. Saya walaupun hanya dengan steak dan sate, alhamdulillah. Makanya kalau ada masalah, Allah tahu tidak masalah kita? Yang benar. Kita itu tidak disuruh menyelesaikan masalah sendiri, hadirin. Jangan sok pinter, udah bodoh, segala dipikir, stres. Kita itu disuruh
mengembalikan segala urusan kepada Allah. Sesudah itu Allah yang menuntun kita dalam menyelesaikan masalah. Gini ya, Allah berikan masalah supaya kita ingat ke Allah, supaya kita patuh ke Allah, supaya kita pasrah ke Allah. Nanti Allah yang menuntun solusinya, karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Nah, yang jadi masalah yang sebenarnya itu bukan masalahnya, yang jadi masalah yang sebenarnya tidak kembali ke Allahnya. Itu nggak punya uang, sibuk mikirin uang, Allahnya yang ngebagikan nggak diingat. Ingin punya anak, yang diingatnya adalah itu apa, bayi tabung. Nah, Allahnya nggak diingat. Ingin jodoh, yang diingat apa tuh, pelet. Belum punya suami, datang ke dukun, kata dukun, oh ini jodoh udah dekat, minggu depan saya pertemukan. Datang lagi, bagaimana Mbah, sudah ada? Sudah ada jodohnya. Di mana? Ini di hadapanmu. Dukun lepus. Nah, hadirin sekalian, tidak ada yang paling Allah sukai selain kembali kepada Allah dalam segala urusan. Semua urusan tuh dalam kekuasaan Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar, persoalan apapun. Jadi harusnya kalau ada apa-apa membuat kita makin dekat dengan Allah. Dekat itu apa? Patuh dan pasrah ke Allah dengan yakin. Gitu, dah lah. Ini sama Allah. Surat Al-Baqarah 186. Fadhal Ustaz. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yaumin huwa fi sya'n. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada Allah, dan setiap waktu Dia Allah dalam kesibukan. Surat Ar-Rahman ayat 29. Semuanya diurus oleh Allah, tidak ada yang tidak diurus. Semuanya dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang bisa terjadi. Bergabung jin dan manusia mau memberi, tidak terjadi tanpa izin Allah. Bergabung jin dan manusia mau mencelakakan, tidak celaka tanpa izin Allah. Jadi tidak usah ngotot ingin dicintai orang, tidak perlu. Ingin dicintai Allah saja. Jelas? Tidak usah bersaing dalam mencari jodoh, enggak, tenang. Enggak usah pinjem jaket teman dan supaya dia terpikat. Kita pinjem ke teman, ternyata temannya tuh pinjem ke kakaknya itu yang mau didatengin. Cilaka. Kenapa kamu pakai jaket saya? Aib. Udah, just the way you are. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, katakanlah 'anni fa inni qarib, aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan orang-orang yang meminta kepadaku. Makanya lebih baik sibuk sajalah doa, minta. Fadkuruni adzkurukum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Sibuklah zikir hadirin.
Sambil berdiri, duduk, jalan, berbaring, terus sebut nama Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang menggenggam, wahai yang maha melihat, wahai yang maha mendengar, wahai yang tidak pernah lalai mengurus hamba-hambamu. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih atas semua nikmat ini. Sambil jalan, udara panas, alhamdulillah. Ya Allah, ada makanan jeruk, Engkau datangkan makanan ini dari jauh, ikan dari laut, garam dari laut, Masya Allah, terima kasih. Terus dengan Allah, enak begitu. Lihat orang-orang yang jualan, oh ya Rob, semua orang ini adalah ciptaan-Mu, Engkau yang memberi rezeki. Ada yang nawar di sana, belinya di situ, oh Engkau lah yang membagi-bagi rezeki. Tiba-tiba ban meletus, oh ya Allah, ban meletus pasti terjadi dengan izin-Mu. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Berarti ada rezeki tukang tambal ban di sini yang di dompet saya. Ya Allah, alhamdulillah, saya sampaikan. Ternyata masih jauh. Oh ya Allah, Engkau pengen saya olahraga ya, tolong gitu. Sibuk dengan Allah. Nah, gimana nih saya ini di kantor dicurigai, padahal saya tidak salah. Ada kehilangan di kantor, tapi saya tidak ngambil, cuma saya dicurigai. Oh, ini berarti waktunya diuji. Tenang hadirin, saudara mengambil, alhamdulillah tidak. Yang benar saudara, saya tidak percaya kepada saudara, alhamdulillah saya tidak ngambil, Pak. Mana buktinya? Ya saya tidak bisa membuktikan karena saya memang tidak mengambilnya. Saudara akan dikeluarkan dari sini. Kalau itu yang paling adil, lakukan saja Pak. Tapi yang pasti saya tidak mengambilnya. Tinggal sholat. Ya Allah, Engkau saksikan segalanya. Engkau tahu saya tidak melakukannya. Engkau tahu saya dituduh. Hamba yakin Engkau maha baik, maha adil. Ini ujian, saya terima ujian ini ya Allah. Maha suci Engkau yang maha baik dalam segala keadaan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yakin Engkau tidak pernah mengecewakan. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau Allah waktunya membuka, tiba-tiba sampai di rumah si bos teh, Papa, apa nak? Ini HP-nya, saya yang pakai. Bisa begitu, gampang bagi Allah. Makanya jangan suka panik, karena Allah melihat segalanya dan Allah mengatur segala urusan. Ini misalkan bapak udah nikah dicurigai oleh istri misal ya, Mak, Bu, nanti saya mau itikaf. Itikaf? Dari mana sejarahnya? Jumatan aja belang betong, tiba-tiba itikaf. Ya Bu, saya sudah ingin hijrah, ingin tobat, gak percaya. Hanya itikaf, pulang pagi. Dari mana? Itikaf, gak percaya, nggak ada sejarahnya bapak itikaf. Kenapa HP nggak dibuka? Saya semalam ditelepon, kan lagi itikaf. Nggak mungkin. Nggak usah emosi, kita yakin Allah ngelihat, bener? Bu, alhamdulillah saya semalam itikaf di Masjid Darut Tauhid Cipaku nomor 19. Allah pasti menyaksikan saya itikaf. Saya tidak kemana-mana. Ibu mau percaya, mau tidak percaya, silahkan. Itu urusan ibu dengan Allah. Urusan saya adalah mengatakan yang sebenarnya. Alhamdulillah. Ikut-ikutan ceramah si Agim, saya juga udah dengar ceramah yang itu. Tetap dicurigai, Pak. Tenang aja, tinggal sholat. Ya Allah, saya terima episode ujian ini. Ampun ya Allah, saya tidak dipercaya istri karena mungkin udah keseringan bohong. Astagfirullah, ini ujian bagi saya dan tebusan dosa-dosa. Ampun. Kalau Allah mau menjelaskan,
gampang. Allah aja nanti mengatur. Istrinya ketemu dengan istri tetangga, "Mbak, makasih banyak ya." "Makasih apa?" "Ih, suami saya sesudah itikaf sekarang beda, jadi lebih sopan, ke anak-anak lebih lembut. Terima kasih ya, kemarin suaminya ngajak suami saya dan sekarang sudah saya rasakan." Masya Allah, tidak sulit bagi Allah untuk memberikan jawabannya. Jelas? Tahu kenapa? Tahu kenapa? Karena segala urusan ada dalam kekuasaan Allah. Demikianlah hadirin sekalian. Apakah Allah menyaksikan pertemuan kita ini? Jawab. Apakah Allah tahu siapa yang hadir? Tahu alamatnya di mana? Yang dibonceng tahu tidak? Apakah Allah tahu duit kita yang tinggal sedikit? Tahu? Tenang ya, semuanya diketahui Allah. Apakah Allah tahu dosa kita? Orang lain tahu tidak? Siapa yang nutupin? Kalau Allah mau ngebuka, kebuka enggak? Makanya istighfar, istighfar terus. Ampun ya Allah, lihat telah ditangkap. Astagfirullahaladzim, untung saya nggak ditangkap. Telah terbuka ini. Astagfirullah. Setiap yang kita dengar itu pun informasi dari Allah. Betapa mudah bagi Allah membuka aib seseorang. Nah, begitulah hadirin sekalian. Sudah berapa tahun ini umur pengajian kita ini? Tahun 99. Sudah berapa tahun jadinya? 21 tahun ya. Kalau suatu saat AA tidak lagi duduk di sini, tetap semangat cari ilmu ya. Insya Allah Darut Tauhid akan berusaha nanti mengundang para ulama yang memiliki kualitas keilmuan dan amal yang lebih baik dari AA, sehingga Bapak Ibu dapat ilmu yang lebih baik. Akan ada saatnya saya tidak di sini, mungkin untuk beberapa waktu atau mungkin untuk selama-lamanya. Sekarang bulan apa? Februari, Maret, April. Insya Allah 2 pertemuan lagi. Almost time to say goodbye to you. Kenapa jadi sedih gitu? Datang nanti bulan Maret ya. Insya Allah kalau ada umur kita ketemu lagi. Dan April. Udah ada pertanyaan? Satu, Ikhwan ada yang nanya? Ya, boleh. Bisa dibantu? 3 pertanyaan dulu ya. Sudah punya ini belum? Miliki nanti ya. Dan masuk ke tempat ini cuma uang sisa. Misal beli roti 10.000, pakai uang 100.000, sisanya ke sini kan. Tuh kan, baru rencana aja udah begitu. Harusnya amin, amin gitu. Ya, silakan Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Saya kan belajar dari mengenai hal ikhlas di YouTube, dimana misalkan contoh kita berbuat baik dan orang itu yang kita perbuat baik itu tidak menanggapi kebaikan kita. Saya sedang belajar, alhamdulillah saya bisa untuk menyesuaikan diri. Nah, ujian berikutnya yang saya alamin adalah ketika saya berbuat baik
tapi orang itu malah marah sama saya gitu. Jadi saya bingung. Nggak usah bingung, terus berbuat baik ya. Itu Allah lagi menyempurnakan latihan ikhlasnya. Ya nggak apa-apa, terus berbuat baik. Allah lihat nggak ada berbuat baik? Lihat nggak? Jawab. Lihat tak? Ya udah tuh, apa perlunya sih dia penghargaan dari dia kan? Yang punya langit bumi itu Allah, bukan dia. Dia tuh cuma jalan menguji keikhlasan ade. Udah, terus lakukan ya. Kalau nggak ada yang kayak gitu, nggak teruji keikhlasannya. Kalau semua orang berterima kasih, semua orang menghargai, semua orang menghormati, nggak teruji keikhlasan. Yang perlu tuh dihina, diremehkan, tidak dihargai, nanti di sana akan ketahuan. Nabi Muhammad aja yang mulia, ada yang menghina. Masa kita yang hina betulan nggak ada yang menghina, ya kan? Gitu deh. Suka buka YouTube? Sering, ya bagus ya. Sering itu lumayan. Galah, silakan. Oh iya sahabat-sahabatku, sambil tanya jawab sambil berinfak ya. Ya Allah, lipat gandakan siapapun yang menginfakkan rezekinya, jadikan penolak bala, pembuka rezeki yang lebih halal, lebih berkah, menjadi jalan ijabah doa. Jadikan rezeki ini melipat gandakan karuniamu dan menjadi jalan ampunan atas dosa-dosa. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin.